Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Rabu 28 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan 15 September 2020. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, yang mana di surga dahulunya penuh dengan kesenangan, tetapi diturunkan ke bumi, yang mana di bumi ini silih berganti kejadian yang menimpa, yang mana ada lapar, ada susah, ada senang, ada datang, ada pergi, ada hidup dan mati. Demikian yang Allah jadikan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghiasi manusia dengan sifat-sifat yang terpuji, bahwa di dalam mengarungi kehidupan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memberikan motivasi kepada hambanya untuk memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat yang terpuji, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tersebut hampir kepada seluruh nabi, ini memiliki sifat terpuji ini, yaitu sifat sabar. Inilah di antara sifat sabar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi. Innahum minas sabirin, bahwa mereka semua adalah termasuk orang-orang yang sabar. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh di dalam berdakwah 950 tahun berdakwah. Bagaimana sabarnya beliau ketika ditimpa musibah, anak dan istrinya ternyata tidak ikut di dalam perahunya, tidak mau ikut di dalam dakwahnya. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah bertentangan dengan bapaknya, dengan orang yang selama ini sangat dihormatinya. Bagaimana sabarnya dia ketika dilemparkan ke dalam api. Bagaimana sabarnya ketika sekian puluh tahun menantikan anak, ternyata anaknya disuruh dipisahkan, dia harus membawa pergi anaknya jauh-jauh. Dan bagaimana sabarnya ketika anaknya sudah besar, dia juga diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan cerita yang lain, bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam melihat anaknya yang selama ini sudah besar meninggal semua. Bukan hanya itu, harta yang dulu sedemikian banyak habis seketika. Bukan hanya itu, dia dijauhi oleh teman-temannya, teman-teman yang selama ini selalu datang ke rumahnya, selalu minta bantuan kepadanya. Beliau sudah tidak ada, maka dia pergi semua, kecuali hanya ada 2 orang. Dia bersabar. Bagaimana juga menimpa penyakit pada dirinya, tapi tetap dia di dalam kesabaran. Bagaimana juga sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, dia harus berhadapan dengan pamannya. Kita tahu paman adalah keluarga yang dekat. Dia harus berhadapan dengan menantunya, sampai-sampai anaknya pun diceraikan oleh menantunya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, karena berbeda daripada pemahaman. Beliau sabar. Beliau juga bagaimana sabarnya melihat anak-anaknya Qasim meninggal di depan matanya. Beliau masih hidup. Anaknya Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ini meninggal. Ibrahim, 6 anak beliau meninggal di depan mata beliau. Maksudnya meninggal ketika beliau masih hidup.
Bagaimana beliau harus bersabar melihat pamannya yang paling cintai, Abbas bin Abdul Muthalib, meninggal, dibelah perutnya, diambil jantungnya, dipotong hidungnya dan telinganya. 70 sahabatnya meninggal di hadapannya untuk membela beliau. Nah, ini kesabaran-kesabaran yang mana hampir sifat ini diberikan kepada seluruh nabi. Karena memang dunia ini butuh perjuangan. Seorang harus sabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, setelah beliau membawakan kitab bab tentang ikhlas wa ihdarun niyah, bab tentang ikhlas dalam beramal, kemudian beliau membawakan bab taubat, yang mana kita tahu taubat ini diantara syarat-syarat taubat adalah dengan ikhlas di dalam taubatnya. Dan tentunya seseorang ketika dia bertobat, dia butuh untuk bersabar. Karena betapa juga ada orang mengatakan taubatna. Tapi tobatnya hanya sebentar, hanya sekian waktu, dia tidak sabar di dalam kesabarannya, maka kembali dia di dalam perbuatannya yang dulu. Betapa banyak orang yang mengatakan saya bersabar dan bersabar, tapi dia tidak bisa. Dia bertobat, tapi dia tidak sabar dalam hal tersebut. Maka beliau menulis di bab ketiga, yaitu babus sabar. Seseorang harus bersabar dalam tobatnya. Seseorang harus bersabar untuk senantiasa memeriksa hatinya. Apakah perbuatan saya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan saya ini sudah dicampuri keinginan-keinginan untuk mencari pujian manusia. Padahal mencari pujian manusia ghayatul la tudrak. Kalau kita mencari pujian manusia, semua manusia mau memuji kita, itu adalah suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Karena sama seorang dai, jika dia mau mencari semua disuka manusia, itu adalah perbuatan tidak mungkin. Nabi kita Muhammad SAW juga tidak, tetap beliau dengan akhlaknya yang mulia, wa innaka ala khuluqin adzim, beliau tetap memiliki dimusuhi oleh orang. Kan orang yang berdakwah tentang tauhid, ibadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, dia akan bertentangan dengan orang-orang yang sering melakukan kesyirikan, bahkan boleh jadi orang tuanya. Beberapa malam yang lalu, saya pernah ngisi ceramah di Baitul Amin. Waktu itu saya berbicara tentang tauhidullah, bagaimana ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu ada. Beberapa malam Ahad yang lalu atau hari Ahad malam Senin, saya sholat di sana. Habis sholat dia ketemu Ustaz yang pernah ketemu di sana. Iya Ustaz, bagaimana saya ini Ustaz? Waktu Ustaz sampaikan itu, memang betulkah itu yang baca-baca pisang kemudian dikasih turun di sungai, di laut ketika kita sakit, itu dilarang dalam agama? Saya katakan bahwasanya apabila doa-doa itu disampaikan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka itulah bentuk kesyirikan dan itu dosa besar. Bagaimana Ustaz? Nah, orang tua saya begitu. Ya. Pasti dia akan bertentangan. Ketika seorang mendakwakan tentang mengikuti petunjuk Nabi, menjauhi bid'ah, menjauhi hal-hal yang tidak ada tuntunannya, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Berbicara tentang maksiat, dia akan dimusuhi oleh orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Demikian. Maka dia butuh bersabar. Dia butuh bersabar di dalam kehidupannya. Dia mencari ridho manusia, suatu hal yang tidak mungkin tercapai. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat ini, sifat sabar. Seorang dia membutuhkan kesabaran di dalam hidupnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis babus sabar di bab yang ketiga. Setelah bab taubat, maka bab tentang sabar. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan
apa yang ditulis oleh penulis dan pensyarah kitab ini, Imam An-Nawawi membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan ini kebagusan kitab ini. Di antara bagusnya kitab Riyadhus Shalihin adalah sebelum menyebutkan, ketika menyebutkan bab tentang sabar, tawakal dan lain sebagainya, beliau senantiasa mendahulukan dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bab tersebut. Baru kemudian membawakan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan senantiasalah kamu di dalam ketaatan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan beberapa ujian, minal khawf, dari rasa takut, wal ju', dari kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, meninggalnya seseorang di antara kalian, was samarat, kurangnya buah-buahan. Kemudian wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira apabila orang-orang diuji dengan ujian tersebut, mereka menghadapinya dengan kesabaran. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas, memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada batasan. Apabila seseorang melakukan perbuatan kadang dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat, tetapi amalan ini tentang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasan. Kemudian beliau rahimallahu taala juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan memberikan maaf, sesungguhnya hal tersebut suatu perkara yang sangat besar. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, istainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Wa qala ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan memberikan ujian kepada kalian sampai jelas-jelas kelihatan buktinya, mana orang-orang mujahidin, mana orang-orang yang berjihad, mana orang-orang bersungguh dalam ibadahnya, dalam jihadnya, was-sabirin, dan mana orang-orang yang sabar di dalam hidupnya. Wal ayatu fil amri bis-sabri wa bayan fadlihi kasiratun ma'rufatun. Kemudian beliau mengatakan bahwa ayat-ayat memerintahkan tentang perintah bersabar dan keutamaan bersabar sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca sedikit penjelasan para ulama kita tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Asyarhu as-sabru lughatan al-habsu. Kalau dibilang sabar artinya tahan. Sama kalau kita bahasa Indonesia, tahan-tahan, itu sama artinya bilang sabar. Maka inilah yang dimaksud secara bahasa. Tahan marahmu, sabarlah engkau. Ini secara bahasa. Kemudian wasyar'an habsun nafsi ala salasati umur. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahan jiwa dari 3 perkara. Al-awwalu ta'atillah, yaitu menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Wasani an maharimillah, menahan diri
dari mendatangi atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis ala aqdarillahil mu'limah, yaitu menahan diri dari berkeluh kesah atas takdir Allah yang dia tidak senangi. Ini pengertian sabar yang disebutkan oleh para ulama. Jadi secara bahasa sabar artinya menahan, tapi secara istilah sabar itu adalah seseorang senantiasa menahan diri, bersabar di atas menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di dalam menerima takdir-takdir yang mereka tidak senangi. Al-amrul awal, apa yang dimaksud sabar dalam ketaatan kepada Allah? Ayyasbirul insanu ala taatillah, yaitu seorang hamba bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ta'ata sakilatun 'ala nafsi, karena ketaatan itu berat dalam jiwa. Tas'ubu 'alal insani, itu sangat susah bagi manusia. Wa kadzalika rubbama sakilatun 'alal badan, itu kadang berat pada badan. Yakunu ma'al insani syai'un minal ajzi wat ta'bi, apalagi kalau kita dalam kondisi lemah atau capek. Kalau mungkin dalam kondisi sehat melaksanakan ibadah itu agak ringan kita, tapi kalau sudah capek sekali, apalagi sudah lemah, apalagi sakit, terkadang itu agak berat bagi seorang hamba. Maka dia harus bersabar. Kadang subuh-subuh misalnya ketika musim hujan, dia bagaimana ini? Bagaimana dia bisa datang? Cuma kadang orang bilang, ya sudah tahu ini musim hujan, kamu sudah sering-sering ke kota tidak beli payung juga. Nah, banyak juga uangmu di dompet, kamu tidak beli. Artinya siapkan memang sebelum sedia payung sebelum hujan. Siapkan memang apa yang kamu bisa perbuat sebelum terjadi, siapkanlah. Kadang-kadang alasan seperti itu, tidak ada hujan, tidak ada jas hujan dan sebagainya. Ini sudah tahu musim hujan, tapi kenapa kamu tidak siapkan diri? Hilang lagi, kamu hanya mendapatkan 1 derajat, hilang 26 derajat. Seandainya engkau datang ke masjid waktu subuh, walaupun dalam kondisi hujan, engkau akan mendapatkan 26 derajat. Lama lagi kamu bisa dapatkan itu. Orang sahabatmu yang lain sudah mendapatkan hal tersebut. Apa kamu ketinggalan? Sebagaimana engkau tidak mau ketinggalan dalam urusan dunia, kenapa dalam urusan akhirat engkau mau di belakang-belakang? Ya, tapi ini berat dalam masalah ini. Kadang ketaatan pada badan, ajzi wa ta'bi, wa kadzalika aidan yakunu fi masyaqqati an min hayatil maliyah. Demikian juga ketaatan itu harus sabar ketika dalam masalah harta misalnya. Ka masalah zakat, seperti masalah zakat. Ini butuh berat bagi orang untuk melaksanakan ibadah ini, karena ini wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai harta dengan cinta yang sangat. Karena itu pernah kita sampaikan di khutbah beberapa kali bahwa Allah menjanjikan dengan hal tersebut, ketika engkau membelanjakan hartamu itu di jalan Allah untuk anakmu, untuk sekolah anakmu, untuk sekolah istrimu, setelah itu ada lebihnya untuk kebaikan-kebaikan yang ada. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah, siapa yang bisa memberikan pinjaman, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah akan mengganti dengan ganti yang baik. Saya pernah sampaikan di pengajian, ada ulama yang menyampaikan bagaimana perasaan kamu dan bagaimana perasaan kamu ketika misalnya seorang yang terkenal ataulah seorang yang kaya raya, miliarder, dia bilang kepada kamu, Ustaz Ahmed, saya pinjam uangnya 1 juta. Orang seperti itu yang pinjam uang sama saya, ini satu hal yang saya terpilih di antara banyak orang. Dia menelpon saya, tolong pinjam uangnya dulu. Yakin bahwa, dan kita yakin bahwa dia mampu untuk mengembalikan. Kadang kalau kita ada orang pinjam tapi kita tidak yakin, kayaknya tak mau dia kembalikan ini, kita pikir-pikir. Tapi kalau apabila orang kaya yang pinjam dan kita tahu bahwa dia memiliki sumber untuk gampang membayarnya, maka satu, kita akan senang. Ternyata orang seperti ini pinjam sama saya. Yang kedua, pasti dia akan bayar.
Maka bagaimanalah Allah Subhanahu wa taala menyentuh kita, menyentuh orang-orang yang beriman. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapakah di antara kalian wahai hambaku yang memberikan pinjaman kepada aku dan aku akan berikan dengan berlipat-lipat. Maka Masya Allah, Allah yang meminta, Allah dengan kelembutannya, padahal semua miliknya. Kita ini tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa memiliki segala sesuatu tanpa dengan rahmat Allah. Allah menghidupkan kita, memberikan kita akal yang cerdas, tubuh yang kuat, mata yang demikian sehingga bisa berpikir, bisa melihat. Tapi Allah masih, ketika kebaikan masalah harta, Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan? Siapakah hamba-hambaku yang meminjamkan pinjaman kepada saya akan bantu, saya akan balas dengan yang lebih dari hal tersebut. Maka demikianlah yang meminjamkan Allah, yang meminjam Allah, yakin bahwa dia bisa dibayar, yakin. Allah akan melipat gandakan di dunia atau di akhirat. Tetapi cita-cita kita adalah di akhirat. Kadang berat orang untuk melaksanakan itu berat. Tetapi jika dia sudah terbiasa, dia akan mudah baginya. Mudah sekali bagi seorang untuk melakukan hal tersebut. Wa masalatul haji, kadang masalah haji. Ya, kalau orang tidak memiliki iman, dia akan mengatakan, oh, ini kenapa harus kasih keluar uang 150 juta, harus sekian dan sekian untuk melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Bagus kita pakai dan begini. Tetapi bagi orang yang beriman, dia akan bersabar bahwa apa yang dia kerjakan ini, bahwa wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illal jannah. Orang yang berhaji dengan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka dia berangkat karena dia memikirkan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan haji, orang-orang yang merasakan bernapas dengan udara yang telah dihirup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginjak tanah yang mana diinjak dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat di masjid yang dimana disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tawaf di Ka'bah yang mana orang-orang muslimin tawaf di sana. Jadi tidak ada lagi pemikirannya, sabar dia terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu, ketaatan itu susah. Tas'ub fil badan, tas'ub fil mal. Kadang susah pada diri seorang, kadang badan lemah, kadang dalam masalah harta. Wal muhim anna ta'ati fiha syai'un minal masyaqqah. Ala kulli hal, ketaatan itu ada masyaqqah, ada kendala, ada kesulitan fin nafsi, pada jiwa, wal badan, pada badan kita, fayahtaju ila sabri, maka butuh seseorang untuk menahan diri, sabar di atas ketaatan tersebut. Wa ila maknahu, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasobiru. Jadi isbiru, sabarlah, wasobiru, dan kuatkan kesabaranmu di dalam melakukan kesabaran itu. Karena sabar itu adalah ketaatan, dan kuatkanlah kesabaranmu untuk melakukan ketaatan tersebut. Warobitu, dan bersiap-siagalah kamu, istimror fit ta'ah, senantiasalah istiqomah di atas ketaatan. Ini sabar yang pertama, yaitu ayasbirul insanu ala taatillah. Seorang hamba bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru tsani, dan sabar yang kedua, as-sabru an maharimillah, bersabar dari meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bihaitsu yakuful insanu nafsahu. Seorang hamba yakufu, kafa yakufu, menahan dirinya, mengikat dirinya, amma haramallahu alaihi, dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya. Di anna nafsa ammaratu bisu, karena jiwa ini memerintahkan kepada keburukan, tad'u ila su'i, menyeru kepada keburukan, fayasbirul insanu nafsa, maka manusia bersabar mengekang jiwanya.
Ini karena jiwa kita ammaratu bisu. Wa innan nafsa la ammaratu bisu. Jiwa ini menuntut untuk berbuat baik. Bisikan-bisikan itu dari dalam. Jiwa ini selalu membisikkan, ya, banyak yang membisikkan. Nafsu kita ini senantiasa menuntut yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maunya senang-senang dan lain sebagainya. Kadang dia pintar tapi malas. Ini tidak bisa. Kalau orang bodoh tapi rajin, itu masih mending, dia masih bisa hidup. Dia bodoh tapi dia rajin, bisa. Itu yang jadi masalah kalau pintar tapi malas, ini susah. Temannya sudah maju duluan, dia masih di belakang. Dia malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Temannya sudah jauh, dia masih. Ini bahaya juga ini, malas ini. Dan ini sifat yang makanya Rasulullah SAW senantiasa berlindung minal kasal, berlindung dari sifat malas. Malas bagi sangat ini perkara yang sangat jelek dalam kehidupan. Jiwa ini menyeru kepada keburukan-keburukan. Ayo begini, ayo begini, ayo begini, begini. Ketika seorang menuruti itu, hancurlah dia. Tapi ketika dia menahan diri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Jadi jiwa ini, Pak, ini menyeru kepada yang buruk-buruk. Tapi ketika seorang dia sabar an maharimillah, menahan jiwanya, jiwanya menyuruh kepada hal jelek tapi dia menahan diri, tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Akhirnya dia bertahan, maka dialah dimaksud dengan kesabaran tersebut. Misalnya mislu al-kadbu, berdusta. Kadang seorang mau jujur dan dia berdusta. Dia menimbang, ternyata dia dibawa, dia kasih besi di bawah agar timbangannya naik. Ya, masa ini tidak boleh dalam Islam. Jujur tidak boleh. Jangan sampai jadi mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Jika dia menimbang kepada manusia, dia minta lebih. Dia ukur sudah timbangannya. Sehingga sudah ada memang 5 kilo. Jadi orang sudah 30 kilo, harusnya 35 kilo jadi 30 kilo. Tapi kalau dia timbang sama orang, dia kurangi timbangan itu. Kadang dusta. Ini dusta ini termasuk perkara yang jelek. Awil gish, atau menipu. Ini perkara menipu juga harus sabar, jangan sampai itu ada. Fil muamalah, di dalam jual beli. Sebagaimana pernah terjadi, saya pernah cerita di sini. Dulu ada di Sorong waktu saya masih anak muda, di Sorong merantau ke Irian. Niatnya alhamdulillah kita memperbaiki hidup. Ternyata Allah mengabulkan bahwa memperbaiki hidup, akhirnya belajar agama di sana. Di jauh-jauh itulah hidayah, enggak tahu. Padahal di Sulawesi banyak pondok, di mana Makassar banyak pondok dan sebagainya, tapi malah ketemunya di Irian. Tapi saya ingat ada teman saya, dia cerita dia mau jual motor. Motornya ini sudah proses. Kita tahu motor ini, Pak, inrek itu kalau sudah lama pistonnya sudah apa dan sebagainya, ada namanya proses. Kadang proses 25, proses 50, ada beberapa diproses seperti itu. Dia mau jual, dikorek atau di apalah. Kemudian suatu saat jelas harganya turun. Di sana itu banyak ojek dan lain sebagainya, dibeli. Kemudian ditanya sama orang yang mau beli, ini masih standar kayak ini motor? Ditanya, motor ini masih standar ya? Pas waktu itu dia standar motornya. Emang motor ya sudah aja standar 1 atau standar 2. Dia bilang, iya masih standar. Astagfirullahaladzim. Ya dia bilang memang sementara standar ini. Ini motor ini standar kak? Iya standar. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tapi jelas kita katakan ini adalah menipu. Ya maksudnya orang ini standar aslinya belum dikorek, tapi dia maksudnya standar ya, standar 1, standar 2. Ini gish, ini tidak boleh dalam agama. Makanya Nabi SAW melarang.
ketika beliau membeli sesuatu, dia ini masukkan tangannya, loh kok di atas kering tapi di bawah basah, ada apa ini? Ini tidak boleh jualan seperti ini tidak boleh dalam Islam. Jadi itu juga mungkin beberapa ini yang dalam ini Islam sebenarnya teori dagang kita sudah sangat bagus, teori kejujuran dan lain sebagainya. Cuma kadang karena kadang hilang kita kepercayaan. Kadang seorang biarlah mahal tapi terjamin daripada dibeli murah tapi di dalam tidak ini. Ini kenapa begini? Karena ada kadang kita umat Islam tidak mengamalkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya kita amalkan, boleh jadi usaha kita jauh lebih besar daripada usaha-usaha mereka. Insya Allah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir al-amru salis, as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas ketaatan, atas takdir-takdir yang menimpa seseorang. Kadang ada takdir buruk yang menimpanya sehingga dia butuh bersabar di dalamnya.